Assalamualaikum sahabat, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini izinkan saya meng-share video pembuatan kulit 190 porsi untuk sedekah Jumat di Masjid At-Taufik Falam Residen 2 Bandung. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Bahan-bahannya sebagai berikut. Pertama, ada merica dan pala sebanyak 1 sendok teh dan 1 sendok makan, bawang merah goreng sebanyak 400 gram, garam sebanyak 3 sendok teh, dan ayam sebanyak 6 kg, wortel sebanyak 20 buah batang, kemudian dipotong cincang kotak-kotak, telur sebanyak 2 butir, kemudian ada tepung maizena sebanyak 1/4 gram, tepung tapioka sebanyak 250 gram, seledri sebanyak 20 batang, bisa di skip, bisa ditambah atau dikurangi tergantung selera, dan kaldu ayam. Yuk kita mulai cara membuatnya. Pertama, potong-potong daging ayamnya sebelum dicincang. Haluskan bawang putih dengan menggunakan sedikit air, kemudian chopper juga agar terbentuk cincangan kasar. Bawang merah dan bawang bombaynya diiris. Setelah proses persiapan selesai, kita siapkan wadah yang cukup besar untuk menyimpan adonan ayam yang digiling tadi. Tambahkan merica dan pala, bawang putih yang dihaluskan, kemudian garam, dan bila suka tambahkan asin dan kaldu ayam. Jangan lupa tambahkan irisan seledri untuk menambah cita rasa dan aroma, kemudian bawang goreng, bawang merah goreng, dan kemudian potongan wortel yang dipotong kotak. Baru ditambahkan telur yang sudah dikocok, kemudian diaduk dulu sampai merata, dan baru ditambahkan tepung maizena dan tepung tapiokanya. Tambahkan air secara bertahap. Dalam proses pengadukan saya memakai kurang lebih 1200 gram. Nah, terasa rolletnya agak keras. Nah, sebaiknya disarankan memakai 1700 gram saja. Sisihkan adonan ayam, simpan di lemari es. Kemudian kita buat dadar telurnya dari telur ayam sebanyak 3,5 kg. Kemudian saya tambahkan garam, tambahkan juga tepung tapioka dan air. Seperti inilah cara pembuatannya. Jangan lupa tambahkan minyak goreng, dan kemudian lakukan pengadukan seperti ini sampai menjadi tidak ada adonan yang menggumpal. Sehingga bila tidak yakin, lebih baik disaring kembali adonan telurnya. Nah, sebetulnya ada cara yang kedua yang lebih praktis. Caranya yaitu dengan mencampurkan tepung tapiokanya dengan airnya langsung di awal, baru ditambahkan ke telur, baru dikocok. Nah, itu lebih mudah dan lebih praktis. Saatnya kita menggoreng adonan dadar. Siapkan wajan teflon yang persegi ataupun bulat, dipersilahkan disesuaikan dengan yang ada di rumah. Kemudian digoreng dalam keadaan api yang kecil dan diputar, diratakan seperti ini.
Adonan yang dihasilkan tampak seperti ini ya, walaupun dia tipis tapi dia tidak mudah robek. Itulah fungsinya adanya minyak goreng dan adanya tepung tapioka sehingga tidak mudah robek walaupun dia adonannya tipis. Tahap selanjutnya yaitu mengolesi adonan daging di atas kulit dadar tadi. Boleh tipis-tipis bila menginginkan roletnya yang agak kecil dengan diameternya yang kecil. Apabila menginginkan roletnya berdiameter besar, berarti adonan dagingnya agak tebal. Kemudian gulung secara merata lurus dengan perlahan-lahan dan ditekan sehingga tidak ada adonan dadar kulitnya yang melepas nanti pada saat dipotong. Baru gulung di atas daun ataupun plastik yang akan kita gunakan. Bisa plastik, bisa daun, hanya saja dengan memakai daun, aroma yang keluar dari adonan rolet ini akan lebih enak, lebih beraroma. Sambil digulung dengan daun, tipsnya agar tidak ada rongga-rongga, bulatnya bagus, ditekan dan digulungnya rata, jadi erat gitu ya, nggak ada rongga yang kosong. Baru pinggir-pinggirnya diikat dengan tusuk gigi dan dirapihkan dengan cara digunting ujungnya. Begitupun bila memakai plastik, lakukan hal yang sama, ujung-ujungnya baru dipilin dan diikat ke dalam. Nah, seperti ini penampakannya. Baru kemudian dikukus kurang lebih selama 20-30 menit tergantung banyaknya dan tergantung ketebalan dari roletnya. Setelah dingin baru kita potong dan disesuaikan dengan selera, apakah mau memanjang atau bulat bentuknya. Tahap akhir selanjutnya kita membuat sausnya untuk roletnya. Apakah mau saus asam manis, saus bumbu stik? Nah, kebetulan saya membuat saus bumbu stik. Dalam minyak panas, kita tumis bawang bombay dulu. Jangan terlalu layu, sudah itu masukkan bawang putih cincang. Setelah berbau harum, tambahkan pala bubuk dan merica bubuk. Semuanya dari ukuran yang sudah disebutkan. Kemudian saya tambahkan air sebanyak 4000 ml dan saus tiram. Sambil menunggu mendidih, kita tambahkan MSG, kecap manis, kemudian bumbu-bumbu bubuk yang lainnya sampai tercampur rata, termasuk juga saus tomat, gula pasir. Kemudian saya lupa juga memberitahu dari awal, ditambahkan juga minyak wijen dan kecap ikan. Setelah bumbu dan rasanya terasa pas, barulah kita tambahkan larutan maizena yang kita cairkan dengan air matang dan ditambahkan air larutan yang saus yang hangat sehingga cepat larut, dan tambahkan perlahan-lahan secara bertahap, kentalkan sesuai selera kita. Setelah dites rasa cukup enak dari semua segi, baru masukkan rolet yang sudah digoreng, atau karena ini baru dikukus, saya masukkan saja ke dalam saus dan siap disajikan. Bila sahabat ingin mengikuti cara memasak rolade dengan sistem pola seperti ini, kalau dalam polanya misalkan anggaplah sedikit, tinggal dibagi saja ya resepnya. Nah, menu nasi bok edisi Jumat 25 Maret 2022 di Komplek Palem Residen 2 Bandung yang alhamdulillah bisa mencapai sebanyak 187 porsi. Menunya adalah nasi putih, kemudian sop bakso dan rolet saus bumbu stik. Semoga orang-orang yang terlibat membantu di dalam penyelenggaraan acara ini diberikan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai jumpa dengan video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.
say I make you nervous. A tragedy, I'm a beautiful disaster. A reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to